Ya sudah memang kesulitan di dalam membahas ini ya apa ini intro seri kitab dari Perjanjian Baru ini seperti saudara juga bisa notice gitu ya ini ada kitab yang padat sekali seperti misalnya surat Roma atau keempat Injil ya Markus, Matius, Lukas, Yohanes dan ada surat yang pendek sekali seperti ya 3 Yohanes ini 2 Yohanes, 3 Yohanes ini sangat pendek ya satu pasal saja gitu dan ya kita nggak peduli ya, soalnya kita tetap menggunakan satu kali pertemuan gitu. Jadi ini kadang-kadang ya untuk surat yang panjang yang padat sekali seperti nggak cukup. But anyway, ini introduction ya. Tapi untuk surat yang pendek seperti ini betul-betul pendek, ya. Ini apa? Apalagi kalau kita melihat korpusnya ini ya, sebetulnya kan itu hanya yang di tengah saja, itu betul-betul pendek ini. Kita nggak akan pakai banyak waktu untuk malam hari ini ya, jadi mungkin kita bisa selesai earlier gitu di dalam pembahasan surat yang ketiga Yohanes. Nah kalau sudah melihat ini juga ada kemiripan ya saya dengan 2 Yohanes ini sebetulnya surat 3 Yohanes ini assume surat 2 Yohanes ya, dan saudara bisa melihat di dalam bagian ini kita bisa baca sih ya saya ini apa sama gitu sangat mirip di dalam konteks Johannine teologi yang ditekankan di sini adalah truth atau kebenaran dan kasih ya, kebenaran dan kasih. Kedua istilah ini ya, misalnya kita membaca sudah di dalam ayat yang pertama ya, dari penatua Yohanes maksudnya presbiter Yohanes kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Dan bukan cuma di dalam ayat 1 ini saja, kalau saudara membaca misalnya ayat 3 ya. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Ya, jadi ini kebenaran ini diulang-ulang di dalam surat Yohanes yang ketiga. Dan juga kasih ya kalau saudara membaca selain di dalam ayat yang pertama, kita membaca juga di dalam ayat yang kedua ya, ini saudaraku yang kekasih. Ya memang ini di dalam bentuk sapaan ya, tapi tetap saja ada istilah kekasih di situ. Dan kemudian ayat yang kelima juga di dalam bentuk sapaan, saudaraku yang kekasih ya. Saudaraku yang kekasih ya, ayat yang keenam. Nah ini kalau ini bukan dalam bentuk sapaan, saudara membaca mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasihmu ya. Jadi sekali lagi kebenaran dan kasih ini sentral, ini adalah dua istilah yang sentral di dalam profil teologi surat Yohanes yang ketiga ini ya. Kita sudah pernah jelaskan, saya nggak akan mengulangi, kita nggak bisa bicara kebenaran tanpa kasih, kita juga nggak bisa bicara kasih tanpa kebenaran. Tapi mungkin setelah kita mendengar kalimat ini, kebenaran dan kasih ini apa sih konkretisasinya itu apa gitu? Apa yang dimaksud dengan kebenaran di sini ya? Ya 3 Yohanes sangat minim, waktu menjelaskan gitu ya, kita hanya bisa melihat dari surat ini saja gitu. Kalau saudara membacanya di sini ya, kita bisa merekonstruksi kira-kira apa yang disebut dengan kebenaran di sini ya. Hidup di dalam kebenaran itu maksudnya apa gitu? Dan hidup mengasihi itu konkretisasinya itu apa? Nah, kita bisa melihat dengan jelas juga sebetulnya, meskipun surat ini sangat pendek ya. Apa artinya orang itu menghidupi kebenaran? Apa artinya orang itu menyaksikan kebenaran? Nah, kalau sudah melihat misalnya di sini ya, selain Gaius juga sudah membaca di dalam ayat ke-12 ya tentang Demetrius ya. Semua orang memberi kesaksian yang baik. Demetrius di sini ya, selain Gaius ya, ini yang dikasih di dalam kebenaran. Demetrius juga adalah seorang murid yang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian, dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Ya. Jadi saudara melihat di sini ada satu ya kita nggak bisa komentar banyak tentang Demetrius ini ya, tapi di sini dikatakan tentang seseorang yang memberikan ini adalah seseorang yang memberikan kesaksian yang baik ya, dan orang-orang yang lain juga mengatakan bahwa kesaksiannya itu baik. Dan bukan hanya itu ya, kesaksian daripada Yohanes ya dan gerejanya dan komunitasnya dan jemaatnya itu juga menyaksikan bahwa Demetrius itu memiliki kesaksian yang baik ya, kesaksian yang
benar. Nah, ini kita melihat jadi di dalam surat 3 Yohanes ini ada Gaius, ada Demetrius ya. Jadi satu rekomendasi yang diberikan oleh presbiter Yohanes di sini ya. Tapi sekali lagi ya, pertanyaannya ya, apa itu kesaksian yang baik itu apa ya kira-kira gitu? Maksudnya kalau kita melihat hanya dari 3 Yohanes ya, kita hanya bisa membaca di sini merekonstruksinya, yaitu bagaimana seseorang itu bersikap menghadapi ya atau terhadap pengkhotbah atau misioner keliling ya. Jadi di dalam zamannya Yohanes ini, presbiter Yohanes, ada pengkhotbah keliling, ada misionari-misionari yang pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu pertanyaannya ya, bagaimana seharusnya jemaat menyambut orang-orang seperti ini? Jadi early church itu ada pekerjaan Tuhan yang dilakukan, yang dinyatakan melalui misionari keliling seperti ini ya, pengkhotbah keliling ini gitu. Nah, saudara mendapati di dalam surat 3 Yohanes ini ya, ada disebut itu di dalam ayat yang ke-9 ya, itu ada yang namanya Diotrephes ya, Diotrephes. Nah, Diotrephes ini kontras ya, tadi disebut Gaius, lalu terus kemudian ada di dalam bagian yang terakhir itu Demetrius, lalu di sini Diotrephes ya. Siapa itu? Nah, inilah saya, orang ini ya tidak mau menerima pengkhotbah keliling itu gitu. Diotrephes ini adalah di dalam surat 3 Yohanes ini ya, ini adalah musuh ya di dalam hal ini ya. Dia menolak ya, dia tidak bersedia menyambut ya pengkhotbah keliling ini. Jadi ini kalau saudara membaca di dalam apa ya, ini surat Yohanes yang ketiga ini virtue hospitality ya, sudah ini apa, menyambut, membuka rumah ya, hospitality lebih daripada sekedar keramahan ya, sudah. Tapi apa ya terjemahan bahasa Indonesia ya, yang menyambut gitu, sikap yang menyambut ya. Nah, ini yang precisely lacking, yang tidak ada pada Diotrephes gitu. Saudara membaca di dalam ayat 10 misalnya ya, saya baca ya. Atau saya baca dari ayat 9. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. 10. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Diotrephes maksudnya, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang. Jadi ia nggak mau menerima, nggak mau menyambut mereka, tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Ini sudah kejahatan ya. Dia sendiri nggak mau menerima ya, itu satu hal ya. Tapi dia juga menghalang-halangi ya. Dia menghasut orang lain supaya juga memihak kepada dia untuk tidak bersikap ramah, sama-sama tidak menerima juga ya. Ya pengkhotbah keliling itu, misionaris saudara-saudara yang ya ini memberitakan Injil itu ya, dia bahkan menghasut ya jemaatnya di dalam hal ini ya, untuk juga nggak menerima mereka. Ya, Yohanes ya mengatakan ya ini adalah perbuatan yang jahat ya, sampai Yohanes mengatakan dalam ayat ke-11, saudaraku yang kekasih, jangan meniru yang jahat. Apa itu kejahatan di sini, saudara? Kejahatan itu di sini di dalam surat yang ketiga Yohanes, yaitu tidak menerima orang-orang yang diberkati oleh Tuhan ya. Dan bukan cuma itu, saya bahkan menghalang-halangi orang lain juga untuk tidak menerima mereka ya, kalau diperluas tidak mendengarkan mereka ya. Ini satu kejahatan ya, saya, kalau ada orang mau mendengarkan firman Tuhan tapi karena mungkin ada satu orang yang benci, nggak seneng sama satu hamba Tuhan itu gitu. Lalu dia menghalang-halangi supaya orang yang lain juga jangan mendengarkan hamba Tuhan itu ya. Terus kemudian menghasut mereka untuk juga ikut benci kepada hamba Tuhan itu. Padahal ini adalah hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Padahal ini adalah hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Dalam konteks surat 3 Yohanes ini adalah misionari keliling yang memang adalah orang-orang yang mempunyai integritas ya. Jadi ini bukan gambaran orang-orang yang apa ya namanya saya, misionari palsu atau rasul palsu, pengkhotbah palsu, tidak ya, tapi ini adalah rekan-rekan yang
sekerja ya, rekan-rekan sekerja dengan presbiter Yohanes. Tapi terus kemudian orang seperti Diotrephes ini tidak mau menerima mereka. Saudara di sini saudara membaca kejahatan itu ya, ini apa bisa dinilai di dalam aspek ini, yaitu apa saya? Tidak bersedia menerima ya orang yang sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Dan bukan cuma itu, sekali lagi dia bahkan menghasut orang-orang yang lain lagi gitu ya, supaya tidak juga menerima ya ini hamba-hamba Tuhan ini, atau di dalam konteks pada saat itu yaitu para misionar ya, saudara-saudara yang memberitakan Injil itu ya. Jadi ini memang adalah ya seorang yang jahat ya, saudara, seperti kita membaca dalam ayat yang ke-11 itu. Saudaraku yang kekasih, jangan meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Wah, kalimat ini keras sekali ya, saudara. Ia tidak pernah melihat Allah. Siapa saya? Yaitu dia yang berbuat jahat. Apa artinya berbuat jahat di sini? Yaitu tidak menerima ya rekan-rekan yang sedang berjuang untuk memberitakan firman, memberitakan Injil. Nah memang ya saudara, ini kalau sudah membaca dalam konteks apa ini jemaat mula-mula ya, ini memang kompleks situasinya ya saudara. Ada juga memang pengkhotbah palsu sih, ada juga rasul-rasul palsu, hamba Tuhan yang hamba-hamba Tuhan palsu gitu ya, yang keliling-keliling gitu ya, sampai kalau saudara membaca di dalam tulisan ini ya, saudara, apa Didache itu ya, kalau saya nggak salah ingat sampai ada pengaturan di situ ya, orang yang apa ini ya, mesti ada pengaturan ya, saudara. Orang kalau sudah misalnya menumpang di rumahmu, tapi terus dia nggak keluar-keluar gitu ya, lebih daripada 3 hari, terus dia terus mau tidur di sana ya, tidur di sana gratis, makan gratis, terus akhirnya jadi benalu gitu misalnya ya, jadi parasit gitu ya, ya bahkan usirlah orang-orang seperti itu, karena itu bukan pengkhotbah keliling yang diutus Tuhan, itu orang-orang yang menjadi beban sebetulnya bagi jemaat ya. Itu orang yang pura-pura menjadi hamba Tuhan, tapi sebenarnya kehidupannya hanya membebani jemaat ya. Nah itu diatur saya. Jadi memang ada juga ya orang-orang yang keliling-keliling ini ya, ternyata guru-guru palsu. Ternyata dia adalah pengkhotbah palsu ya, mengaku-ngaku seperti kayak misionaris yang diutus Tuhan, padahal mereka adalah benalu saya sebetulnya, parasit gitu. Nah sehingga tentu saja di dalam keadaan seperti ini perlu apa ya, perlu discerning spirit ya, saya perlu karunia untuk membedakan roh ya. Yang mana ini hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, yang memiliki integritas, yang mana ini ya sebetulnya hamba Tuhan yang cuma kerjaannya cuma mengeruk uangnya jemaat gitu misalnya ya, di dalam hal ini cuma membebani jemaat gitu ya. Tapi atas nama Injil, atas nama kebenaran, ya atas nama memberitakan firman Tuhan, tapi ujung-ujungnya dia sebetulnya cari duit gitu misalnya ya. Itu jemaat perlu ada discerning spirit di dalam hal ini gitu. Harus bisa membedakan saya di dalam hal ini ya. Tetapi di dalam konteks surat Yohanes yang ketiga ini bukan hamba Tuhan seperti itu saya. Ini bukan misionari yang mempunyai kelakuan seperti itu ya, yang terus masuk ke rumahnya orang terus nggak mau keluar gitu ya. Terus bilang, Tuhan berkata kepada saya mesti tinggal di sini 3 bulan makan gratis gitu misalnya ya. Tidak, saya ini bukan jenis hamba Tuhan seperti itu, melainkan ini adalah saudara-saudara yang setia ya, yang berintegritas, yang memang tekun di dalam memberitakan Injil. Sebab kalau mereka bukan orang-orang seperti itu, pasti Yohanes, presbiter Yohanes tidak akan memberikan nasihat seperti ini ya untuk menerima mereka. Jadi sekali lagi, yang disebut melakukan kejahatan di sini tidak bukan adalah yaitu tidak bersedia menerima ya orang-orang yang diutus Tuhan, dan bukan cuma itu, bahkan menghasut ya, menghalang-halangi orang lain juga membuka rumahnya ya, menjamu dan menerima misionaris yang dipakai oleh Tuhan itu. Jadi ini Diotrephes ini memang adalah seorang yang apa ini seorang yang jahat ya, sampai Yohanes mengatakan dia orang yang seperti itu, ia tidak pernah melihat Allah. Serius ya, orang yang nggak ada hospitality itu saya. Kalau menurut konsep teologi surat 3 Yohanes, tidak pernah melihat Allah. Kalau kita nggak pernah membuka rumah kita ya untuk orang lain deh, saudara nggak menyambut orang lain, dan saudara tahu ini adalah orang yang Tuhan itu sedang dipakai oleh Tuhan, tapi kita nggak menyambut mereka ya. Yohanes mengatakan dia tidak pernah melihat Allah. Wah, ini kalimat radikal sekali, saudara mesti baca ini di dalam pengertian apa ya, yang
tentu saja ini ini adalah firman Tuhan ya. Karena kalau dari perspektif liberal bisa saja ditafsir ini saya. Ini Yohanes ini kayaknya nggak bisa menguasai emosi ya. Mentang-mentang orang itu mengatakan kalimat kasar, akhirnya dia bales kalimat yang nggak kalah kasarnya dengan mengatakan orang ini tidak pernah melihat Allah gitu ya. Seperti kayak presbiter Yohanes itu penuh dengan dendam kesumat gitu misalnya. Ada loh saya teolog yang menafsir ke arah sana ya. Jadi di sini di dalam tafsiran ini yang benar Diotrephes. Yang masalah ini presbiter Yohanes unthinkable ya, tafsiran kayak begini nih ya bisa eksis gitu. Jadi jelas ya di dalam tafsiran seperti itu mereka nggak punya kerendahan hati ya untuk melihat ini sebagai firman Tuhan, jelas bukan. Jadi di balik jalan ceritanya ini kayaknya integritas Diotrephes. Yang betul itu Diotrephes itu ya. Yang salah yang maksa ini sebetulnya presbiter Yohanes. Yang salah di sini sebetulnya presbiter Yohanes. Heran deh saya bisa ada teolog menafsir seperti itu saya. Tapi kita nggak percaya, kita nggak mengikuti tafsiran itu ya saya nggak tahu kalau sudah yakin dengan tafsiran itu. Tapi itu tafsiran yang sama sekali nggak berguna saya. Yang betul adalah di sini kita bisa melihat ya presbiter Yohanes itu memperingatkan jemaatnya agar mereka tidak seperti Diotrephes yang sempit hati ya, yang nggak seneng ini ya, yang diri hatinya jahat ya, yang menghasut ya, suruh orang nggak usah mendengarkan khotbahnya ini gitu ya, padahal itu adalah orang yang dipakai oleh Tuhan gitu, ya kejahatan seperti ini saya. Tapi waktu kita membaca persoalan gimana sih sebetulnya apa ya, kenapa orang bisa berlaku seperti ini? Nah surat Yohanes yang ketiga ini juga menjelaskan saudara perhatikan ya, ini problem klasik ya saya, problem klasik waktu dikatakan di dalam ayat ke-9 ya, Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka. Ingin menjadi orang yang terkemuka. Ini bahasa Inggris ya, ini Diotrephes who likes to put himself first. Diotrephes yang suka untuk menempatkan dirinya sebagai yang pertama. Ya memang problematis ya orang ini gitu. Nggak usah heran ya kalau terus kemudian dia nggak memiliki hospitality ya. Kalau dia nggak mau menyambut orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Kenapa sih? Ya karena dia mau jadi bos di situ gitu. Hati-hati ya saya. Hati-hati ya. Saudara dipanggil di gereja itu bukan jadi bos. Gitu. Saudara dipanggil di gereja itu menjadi pelayan. Saya berkata kepada semua orang, nggak peduli saudara awam atau saudara hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan juga ada yang bosi saya. Hamba Tuhan bosi juga ada juga gitu. Tapi mungkin juga jemaat awam yang bosi ya mungkin karena dia kaya atau apa nggak tahu lah ya. Bisa macam-macam. Mungkin karena dia punya koneksi dan supaya hati-hati. Saudara tidak dipanggil untuk menjadi orang yang terkemuka. Orang yang mau menjadi terkemuka itu memang betul saya dikatakan oleh presbiter Yohanes. Memang dia nggak melihat Allah. Sekali lagi ya saya. Orang yang mau menjadi pertama di gereja, ya orang yang mau menjadi yang paling terkemuka di gereja, itu orang yang tidak pernah melihat Allah. Betul kalimat itu, saya. Jadi ini sebetulnya simptom ini kenapa keluar seperti ini. Ini wajar saja, saya wajar saja. Gitu. Akhirnya dia itu nggak mau menerima ya para misionar ya. Ya takut disaingi gitu ya. Kenapa mesti ada persaingan seperti ini? Kan saya pemimpin penguasa lah sebetulnya, bukan pemimpin. Di jemaat ini ya ngapain mesti ada tamu-tamu seperti ini, ntar bikin saya sudah mulai insecure ini dengan ada tamu-tamu seperti ini gitu ya. Biarlah saya tetap berkuasa di gereja saya karena memang saya adalah yang paling terkemuka di sini. Memang problematis ya ternyata orang ini ya. Sekali lagi ya kalau kita melayani di gereja kita itu dipanggil untuk menjadi hamba ya, bukan menjadi yang terkemuka gitu. Terkemuka itu pengejaran dari setan bukan hamba Tuhan itu, bukan. Orang yang melayani Tuhan bukan untuk menjadi terkemuka. Saudara coba renungkan kehidupan Yesus Kristus, kalau dia datang ke dunia lalu dia mau menjadi terkemuka, coba jadi apa saudara? Padahal dia memang sudah terkemuka juga. Sudah terkemuka, nggak perlu menjadi terkemuka, sudah kan? Tapi saudara perhatikan kerendahan hatinya ya. Dia nggak mengejar reputasinya sendiri, dia tidak berusaha menjadi yang the first, tidak gitu. Tapi dia melayani dengan rendah hati. Maka saudara dan saya ya, kita dipanggil di dalam kehidupan pelayan gereja itu bukan untuk menjadi orang yang terkemuka.
Kalau kita mau menjadi yang the first ya, kalau kita mau menjadi yang pertama, yang terjadi adalah ya ini sudah kita jadi kehilangan hospitality. Kita jadi nggak bisa menjadi orang yang menyambut ya, nggak bisa menjadi orang yang membuka pintu hati kita ya, supaya orang lain tuh masuk ke dalam kehidupan kita, nggak bisa. Kita jadi orang yang tertutup ya. Gereja kita pun juga tertutup, itu ya, semuanya tertutup, serba eksklusif dan sebagainya, seperti yang terjadi pada Diotrephes dan ya orang-orang yang dihasut itu. Dan saudara perhatikan juga ini ya, di dalam surat ini kita bisa baca, kita baca dari ayat 5 aja lah, ini dari ayat 5. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Jadi misionari-misionari ini adalah memang orang asing, orang asing. Ya kalau mereka orang dari daerah situ ya nggak perlu disambut gitu ya. Mereka punya rumah sendiri di sana, punya tempat tinggal. Tapi ini adalah orang-orang asing yang berjalan keliling untuk memberitakan Injil. Tapi terus kemudian ini saudara-saudara ini dinasehati ya. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatanmu jika engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka. Menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Saudara, orang-orang yang seperti ini ya, itu membaktikan hidupnya kepada Tuhan ya. Mereka meninggalkan segala sesuatu ya dengan satu kehidupan yang minim ya. Wajar ya kalau jemaat itu terus kemudian memperlengkapi pengkhotbah-pengkhotbah keliling seperti itu ya. Karena mereka ini adalah orang-orang yang betul-betul menyatakan kehidupan yang bergantung kepada Tuhan. Orang-orang yang hidup bergantung kepada Tuhan seperti ini ya. Kita mesti belajar menghargainya. Dan Presbiter Yohanes mengencourage jemaat itu ya, yang kepada ini ya, kepada mereka dia menulis ini dan juga kepada ini ya, kepada Gaius ya, perlu ya orang-orang seperti itu didukung seperti saudara membaca di dalam ayat yang ke-6 ya. Sebab karena namanya, karena nama Tuhan, mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara perhatikan ya, ini adalah orang-orang yang berintegritas. Mereka bukan perampok, mereka bukan orang-orang yang cinta uang ya. Bahkan mereka tidak menerima dukungan daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah ini apa, gengsi atau apa saudara? Bukan gengsi ya saudara, ini satu prinsip yang indah sebetulnya. Orang yang nggak mengenal Allah, bagaimana dia bisa mengerti pekerjaan Tuhan ya? Saudara kadang-kadang mendengar ini ya, apa itu, Pendeta Stephen Tong ya, ini waktu di dalam acara besar ya, ini dia bisa mengatakan kalimat ya, saudara yang belum menjadi Kristen, saudara yang belum percaya ya, saudara tidak perlu untuk memberikan persembahan ya. Ada kalimat seperti itu saya kadang-kadang ya. Jadi saudara yang memang belum mengerti ya, belum mengerti kenapa saya mesti memberikan persembahan ya, belum mengenal Yesus Kristus yang berkorban ya, memberikan dirinya bagi kita, tebusan bagi kita, ya jangan memberikan persembahan. Dan kalau memberi persembahan ya nggak perlu diterima di dalam hal ini ya. Nah ini yang dikatakan di sini. Kalau saudara membaca dalam ayat ke-7 ya, sekali lagi ya, jangan ditafsir seperti kayak sombong bener ya pengkhotbah keliling ini ya, gengsinya tinggi. Ini bukan soal gengsi ya, ini prinsip kerajaan Allah ya. Karena namanya mereka berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang yang tidak mengenal Allah. Ya sudah betul, mereka tidak menerima dari orang yang tidak mengenal Allah ya. Tetapi terus kemudian kita yang percaya ya, kita yang percaya adalah rekan-rekan sekerja, kita wajib menerima orang-orang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Jadi ini yang di encourage ya oleh Yohanes, oleh Presbiter Yohanes, penatua Yohanes, kita wajib menerima orang-orang yang demikian. Orang-orang yang tidak mengenal Allah ya, nggak mendukung mereka, itu is just correct. Nggak ada yang salah ya, memang mereka belum mengerti pengorbanan Kristus dan sebagainya. Mereka nggak memberi persembahan. Ya, wajar-wajar saja gitu. Tapi kita ini orang yang mengenal Allah, kita ini orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian di dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Lalu terus kemudian masuklah ayat 9 ini ya. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi ya Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Ya, ini Diotrephes ini orang yang ya mau menjadi terkemuka, akhirnya apa sih? Ya, nggak bisa submit ya. Saudara perhatikan ya. Orang-orang di gereja ya itu yang
mau menjadi terkemuka, ya dia mau menjadi yang pertama, biasanya ciri khasnya itu gampang sekali saudara melihatnya. Dia tidak bisa submit. Dia nggak bisa submit, saya. Dia mau menjadi yang terkemuka, dia mau orang lain yang submit kepada dia. Jadi dia menjadi pemimpin, oke, gitu ya. Kita semua submit kepada dia, tapi dia sendiri nggak mau submit kepada orang lain. Perhatikan ya, saya. Inilah sikap seperti Diotrephes. Kita berharap saya di dalam gereja di mana kita beribadah ya, gereja saudara, gereja saya gitu ya, nggak ada orang-orang seperti itu ya, karena orang-orang seperti ini sekali lagi menurut Yohanes ini orang yang nggak mengenal Allah. Gitu. Kalau dia mengenal Allah, saya dia tidak seperti ini. Apa sih saya artinya menjadi terkemuka di dalam dunia yang sementara ini gitu ya? Apa artinya saya? Apa nggak lebih baik nama kita dikenal oleh Tuhan? Bukankah itu lebih menyenangkan? Gitu? Kok mau menjadi terkemuka di gereja gitu ya? Heran sekali ya, saya. Jadi ini sesuatu yang merusak ya sebetulnya ya. Dan saudara perhatikan seperti dikatakan di dalam bagian ini ya, Diotrephes ini tidak mau mengakui, kalau saya pakai bahasa Inggris saya di dalam ini ya ke-19, dia ini does not acknowledge our authority ya. Ini bahasa Indonesia tidak mau mengakui kami. Maksudnya mengakui di sini apa ya gitu? Tepuk tangan gitu ya. Acknowledge atau apa? Bukan, saya bahasa Inggrisnya lebih jelas ya. Acknowledge apa ya? Acknowledge autoritasnya Presbiter Yohanes. Sekali lagi ya. Kita assume di sini tentu saja Presbiter Yohanes ini bukan orang yang abuse authority ya, tapi orang yang diberkati, dipimpin oleh Tuhan ya. Memang dia yang seharusnya di dalam posisi kepemimpinan. Tetapi terus kemudian Diotrephes ini tidak rela, saya nggak bisa submit ya kepada otoritas yang sudah diatur oleh Tuhan itu ya. Sekali lagi ya, kesulitan submission ya di dalam gereja itu seringkali menyatakan apa sih? Seringkali menyatakan orang itu mau menjadi yang pertama. Orang itu mau menjadi yang pertama. Kita bersyukur ya saya di apa ini di ya perjanjian baru kita bisa mendapatkan apa ini apa persoalan-persoalan seperti ini diadres ya. Ya saudara jadi melihat gambaran yang saya realistik ya, termasuk di dalam gereja mula-mula gitu. Tetap bukan gereja ideal, saya tetap banyak masalah juga ya, banyak masalah seperti gereja saudara dan saya juga banyak masalah gitu ya. Ini bukan gereja saudara dan saya yang banyak masalah, terus gereja mula-mula nggak ada masalah sama sekali gitu ya. Terus waktu kita baca Alkitab, kok nggak ada masalah ya? And they live happily ever after, and they worship happily ever after, and they sing psalms happily ever after, and they pray happily ever after. Oh enggak sih, ini bukan itu gambarannya gitu. Ini adalah gambaran gereja yang bermasalah ya. Dan kita bersyukur saya ada gambaran gereja bermasalah seperti ini diadres ya. Di dalam pimpinan Roh Kudus ya ditulis persoalan ini ya. Saudara baca surat Korintus, saudara baca Efesus ya, saudara baca Galatia ya, dan saudara baca surat Yohanes, saudara akan mendapatkan memang ini ya gereja juga banyak masalah. Sampai sekarang juga dan dari dulu juga sudah banyak masalah ya. Tapi dengan adanya persoalan yang seperti ini ditulis ya, saudara dan saya jadi bisa belajar gitu. Kita bisa belajar gitu. Ini ternyata bukan hal baru ya. Di gereja ada orang yang menjadi yang terkemuka, terus kemudian dia nggak mau mengakui otoritas ya. Dia nggak mau submit kepada otoritas orang yang memang ditentukan oleh Tuhan di sana. Sekali lagi ya, saya baca di sini. Ayat ke-9 dalam bahasa Inggris, I have written something to the church, but Diotrephes, who likes to put himself first, does not acknowledge our authority. Ya. Jadi, ya, dia ini memang tidak mengakui otoritas dari Presbiter Yohanes ya. Jadi dia mau menjadi yang pertama ya. Dia mau bersaing di sini ya kepemimpinannya dengan kepemimpinan ya Presbiter Yohanes ya. Ya, saya tahu saya kalau saudara berada di dalam gereja seperti ini ya, itu luar biasa melelahkan ya, saudara. Sangat-sangat melelahkan ya. Ini persaingan kepemimpinan ya. Gak ada poinnya saya melayani seperti ini ya. Betul-betul very tiring gitu, lebih tiring daripada persiapan PA, lebih tiring daripada persiapan khotbah, lebih tiring daripada banyak hal yang lain. Kenapa? Ya karena orang mau menjadi yang terkemuka ya. Tetapi kalau kita semua bertumbuh, ini harusnya bisa dihindari gitu. Harusnya ini bisa dihindari ya. Sehingga ya nggak perlu lah mau menjadi terkemuka di dalam jemaat itu. Poinnya apa gitu ya dalam hal ini gitu. Lebih baik kita berlomba-lomba ya, kalaupun mau tetap berlomba-lomba saling melayani, berlomba-lomba di dalam menyambut ya
orang yang dipakai Tuhan, kita berlomba-lomba di dalam saling melayani, dalam saling mengasihi, di dalam saling menghargai orang lain dan sebagainya. Ini lebih indah daripada this kind of insecurity karena mau menjadi yang pertama di dalam gereja ya. Ini penyakit lama ya ini. Sin of pride sin of pride. Akhirnya nggak bisa submit ya, terus kemudian menolak otoritas yang dipercayakan Tuhan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Saudara dan saya perlu belajar di dalam hal ini ya, untuk ya mati terhadap keinginan nggak mau menjadi yang terkemuka ya. Dan bukan cuma itu sekali lagi ya, ini loh bahaya menghasut gitu ya. Pertama, dia nggak bisa menerima otoritasan presbiter Yohanes. Terus kemudian menghasut ya jemaat yang lain juga untuk tidak submit kepada presbiter Yohanes ya. Ini wah betul-betul kejahatan ya saudara. Sekali lagi ya, ini dia sendiri nggak bisa submit dan dia hasut orang lain ya supaya juga nggak usah submit dengan otoritas yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi ini merusak ya saya betul-betul merusak pekerjaan Tuhan. Dan tadi kita sudah katakan juga termasuk menghasut jemaat supaya apa supaya nggak usah buka pintu terhadap pengkhotbah keliling itu tadi gitu, misionaris yang sedang keliling itu ya, padahal mereka itu pelayanannya tulus, tapi jemaat dihasut untuk kamu jangan menyambut mereka. Ini seperti kayak apa ya saya menunjukkan satu kekuatan power gitu ya. Memang kalau saya nggak mau terima, lu mau apa gitu, nantang ya saya challenge gitu ya. Yang di-challenge siapa? Ya ini presbiter Yohanes gitu. Kepemimpinan daripada presbiter Yohanes ya, yang sedang di-challenge sebetulnya gitu. Dengan dia berusaha mengumpulkan ini ya pengikut-pengikut yang mendukung dia ya, yang challenge authority daripada presbiter Yohanes. Sekali lagi ya saya, ini problem seperti ini satu problem yang sederhana sebetulnya, tapi seperti kayak di sepanjang sejarah gereja itu berulang terus gitu ya. Berulang terus. Tapi apa yang kita bisa belajar sekali lagi ya, ini saya berbuat baik ya. Apa artinya? Ya ini submit ya. Menjadi orang yang rendah hati ya, bisa dipimpin, membuka kehidupan kita, membuka rumah kita ya untuk bisa menerima ya orang-orang yang memang membutuhkan tumpangan. Ya, ini semua virtue yang sedang diangkat di dalam surat Yohanes yang ketiga ini. Terakhir saya mungkin ini ya di sini ini apa sih sebetulnya yang menjadi persoalan ini ya antara Diotrephes dan si presbiter Yohanes, selain tadi ya persoalan spiritualitas, tapi juga agaknya ada konsep eklesiologi yang berbeda saya di sini, konsep eklesiologi yang berbeda dan juga konsep tentang misi ya, misi yang berbeda. Jadi menurut presbiter Yohanes ya, itu ada orang-orang yang diutus ya keluar dari gereja ya, terus pergi ke tempat lain dan sebagainya. Ini sesuatu yang baik. Tapi menurut Diotrephes, gak usah campur-campur seperti ini. Lu dari gereja itu ya sudah, lu urus gereja itu saja gitu. Gak usah keliling-keliling ke tempat-tempat lain. Gak usah datang-datang ke kota-kota lain dan sebagainya. Kota-kota lain sudah ada gerejanya masing-masing. Jadi you jangan campur-campur. Itu versinya Diotrephes lah ya. Presbiter Yohanes ya itu gambarannya adalah gereja, itu adalah gereja misionar ya. Ini adalah gereja yang harusnya mengutus orang-orang itu keluar ya, dan betul-betul keluar pergi ke kota lain dan sebagainya. Ini gambarannya presbiter Yohanes. Gambarnya Diotrephes adalah kita mempertahankannya di dalam ya. Jadi misionaris datang dari kota, apa-apaan misionaris datang ke kota lain, kita sendiri kurang apa misionaris gitu misalnya, gak usah dong keliling-keliling gitu ya. Misionaris datang dari negara, nggak usah, kita Indonesia bisa cukup sendiri, atau negara lain juga bilang seperti itu gitu. Nggak usah lah ada misionaris dari negara-negara lain, kita sendiri bisa ada misionaris sendiri begitu misalnya ya. Jadi memang lain di sini konsepnya gitu. Dan mungkin yang lebih ini ya saya, lebih core di sini ya, itu lain konsep eklesiologinya saya, eklesiologinya sudah perhatikan ya. Konsep presbiter Yohanes ya, presbiter Yohanes ini konsep eklesiologinya itu eklesiologi universal. Konsep di dalam Diotrephes itu ya, ini dia itu konsentrasi kepada eklesiologi partikular, lokal ya. Sebetulnya nggak harus salah sih saudara kalau dikatakan ini ya, lokal tentu saja ada tempatnya. Tapi saudara perhatikan ya, kalau kita nggak hati-hati di sini ya, terus kemudian kita itu sangat eksklusif di dalam gereja lokal kita ya, nggak ada konsep universal gitu ya. Ini saudara seiman ya.
Kita bukan satu-satunya sinode di dunia ini gitu misalnya. Kita bukan satu-satunya gereja lokal di dunia, apalagi ya sudah pasti lah ya. Masih ada gereja-gereja tetangga yang lain kan sebetulnya gitu. Nah ini loh saya konsepnya ini hiper ya, ultra particular gitu. Me and my church gitu ya. Saya dan gereja saya gitu. Saya dan sinode saya. Yang lain kayak nggak ada sama sekali saya. Ya ini persoalan Diotrephes gitu. Rentan sekali saya untuk menjadi yang terkemuka gitu kalau saudara perhatikan. Nah, saudara perhatikan ya ini eklesiologi ini berkaitan dengan spiritualitas ya, berkaitan dengan doktrin dan semuanya nyambung saya. Ini bukan sesuatu yang fragmented ya. Eklesiologi kita seperti apa? Soalnya kalau eklesiologi kita salah konsepnya, kalau kita nggak ada konsep universal ya, akibatnya ya ini ya, ada saudara-saudara dari tempat lain dan sebagainya. Jangan buka pintu gitu ya. Itu bukan anggota gereja kita gitu ya. Kita cuma ngomong sama anggota gereja kita saja gitu. Apain lu ngomong-ngomong sama anggota gereja lain? Itu bukan jemaat kita gitu. Wah, Diotrephes ya ini Diotrephes syndrome. Konsep family sih family, tapi family-nya kayaknya ini konsep family yang keliru lah saya seperti ini ya. Karena kita bicara kingdom of God kok sebetulnya di sini. Nah ini Yohanes ini mengerti kingdom of God. Bagi Diotrephes kingdom of God yaitu gerejanya dia gitu. Gerejanya dia itu jadi kingdom of God gitu. To be precise bukan kingdom of God lah. Kingdom of Diotrephes sebetulnya gitu ya. Jadi gerejanya Diotrephes itu adalah his own kingdom ya. Dia mau menjadi yang terkemuka ya karena dia memang mau menjadikan dirinya sendiri rajanya di dalam kerajaannya. Kerajaannya siapa? Ya kerajaannya Diotrephes. Hati-hati ya saya dengan konsep eklesiologi yang seperti ini. Hati-hati kalau gereja saudara itu seperti itu ya. Nah, Alkitab sudah memperingatkan. Yohanes keras ya sudah di sini mengatakannya. Ia, saya baca lagi ya saya kalimat ini ya. Ia tidak pernah melihat Allah. Ia tidak pernah melihat Allah. Saudara dan saya, kita orang yang bukan tidak melihat Allah ya saudara. Kita adalah orang yang mengenal Allah. Kita melihat Allah, ya kita melihat kerajaan Allah. Kita dilahirbarukan. Maka apa saudara? Maka sikap seperti Diotrephes ini sama sekali nggak kompatibel saya untuk orang percaya. Gitu. Ini bukan tanda orang percaya. Gitu. Orang percaya tidak seperti Diotrephes. Orang yang nggak pernah melihat Allah itu yang seperti Diotrephes. Saudara jangan baca, oh judgmental bener ya ini Yohanes itu ya. Atau mengikuti tafsiran liberal itu. Ini kayaknya yang salah deh kalau saya pikir-pikir lagi kayaknya presbiter Yohanes deh ini. Siapa sih di sini sebetulnya yang abusing authority, Diotrephes atau Yohanes sih sebenarnya gitu ya. Ya saudara mau baca ke arah sana ya terserah ya. Tapi menurut saya ini bahaya sekali kalau sudah baca terbalik. Yang benar jadi salah, salah jadi benar gitu ya. Kalau kita menghargai ini adalah firman Tuhan yang inspired oleh Roh Kudus, Yohanes di sini menulis di dalam inspirasi ilham Roh Kudus ya. Kita berarti sedang belajar sesuatu problem eklesiologi, problem gereja ya. Sekali lagi ya, surat ini pendek sekali, tapi sebetulnya yang diadres persoalan yang sangat penting ya. Sederhana juga sih sebetulnya persoalannya ya. Tapi sudah melihat di sini ya, konsep eklesiologi yang salah itu betul-betul bisa sangat merusak. Diotrephes melihat gerejanya, jemaatnya, ya obsesif posesif ya. Ini adalah my church, gitu ya. Ini adalah gerejaku, ini adalah kerajaanku ya, yang harus saya kontrol gitu. Saya harus exercise authority di sini gitu ya. Kalau ada pengkhotbah itu bukan dari gerejaku gitu misalnya dan sebagainya. Wah ini konsep yang seperti ini ya. Ini konsep yang kalau Yohanes bilang ya tidak pernah melihat Allah. By the way, saya waktu kita membicarakan kalimat seperti ini bukan berarti terus kemudian ini ya, saya jangan sudah tarik ekstrem. Oh berarti ini ya Pak, kalau gitu ntar mulai minggu depan ini deh, saya berkunjung di gerejanya Bapak dan saya mau khotbah di sana, gitu ya. Karena kan harusnya ini dong, saya bisa terima, bisa diterima dong, nggak boleh dilarang gitu kan ya. Ini bukan bicara tentang kekacauan, saya nggak mengencourage kekacauan organisasi. Ya. Ini bukan bicara tentang kekacauan institusi, tidak saya, bukan ngomong itu pasti gitu. Ini bicara tentang keluasan hati maksudnya gitu. Keluasan hati. Alkitab itu nggak tertarik bicara tentang fenomena-fenomena. Fenomena-fenomena itu ya di permukaan. Gitu. Yang kita tertarik itu bicara sikap hati kita sebetulnya apa. Ya tentu saja memang sikap hati yang di dalam itu harusnya terpancar keluar. Ya. Tapi sikap yang menghargai, ya
hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan. Meskipun ya dia bukan dari gereja lokal kita ya. Meskipun dia bukan dari gereja lokal kita ya. Tapi mereka adalah orang-orang yang memang menyaksikan integritas di dalam kehidupan pelayanan mereka ya. Menurut ajaran daripada surat Yohanes yang ketiga ya, kita menyambut mereka. Hati-hati saya dengan racun kesempitan hati, iri hati, bersaing kompetisi, mau menjadi yang pertama, dan sebagainya. Itu semua adalah racun yang merusak gereja ya. Maka saudara membaca lagi ya dengan tenang ini surat Yohanes yang ketiga, kita bisa mendapatkan berkat ya. Sekali lagi ini surat yang pendek, tapi kita bisa tetap belajar daripada konsep eklesiologi yang diajarkan oleh presbiter Yohanes. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberkati kehidupan kami, dan Tuhan mencatat juga termasuk kerusakan-kerusakan, kesulitan-kesulitan, tantangan yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan, para penatua sejak di dalam gereja mula-mula, dan kami berdoa supaya Tuhan menyadarkan kami akan bahaya yang kami sendiri tidak kebal, yaitu ketika kami ingin menjadi terkemuka, ketika kami ingin menjadi yang pertama, ketika kami ingin menguasai dan bukan melayani. Kiranya Tuhan ampuni segala kesalahan kami. Tolong supaya kami ini memiliki kerendahan hati, kami bisa belajar saling submit satu dengan yang lain. Kami menghargai orang-orang yang Tuhan tempatkan secara ordo itu ada di atas kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terus menyempurnakan gereja-Mu, Tuhan yang memberkati kehidupan kami semua. Demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.